Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas dari Ibu Dr. Hajah Eka Suryani Wijaya. Dan selamat datang dan bergabung Pak Randy, Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional PPPI, yang akan menyampaikan kunci sukses perencanaan pembangunan daerah dan tanggapan terhadap konsep rencana pembangunan daerah 2024-2026. Kami persilahkan Pak Randy. Ya, terima kasih. Masih mute ya? Suara sudah terdengar? Apakah masih mute? Sudah. Oh, baik, sudah baik. Jelas. Baik, silahkan Pak Randy. Ya, Bapak Ibu semua, Pak Kepala, Pak Sekretaris, Bu Ati yang saya hormati, Bapak Ibu semua, Kepala OPD di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Bappenas ada Pak Andi, dari Bangda tadi ada Bu lupa saya tadi, mohon maaf. Bu Sondang. Bu Sondang ya, Bu Sondang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan materi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu. Namun karena memang waktu kita dalam bertemu ini sangat sempit sekali, maka mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin-poin saja. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang, ini dalam konteks perencanaan pembangunan, kita sedang melakukan identifikasi kebijakan. Jadi kita sedang melakukan identifikasi kebijakan, nah nanti kelak kita akan melakukan langkah berikutnya adalah perumusan kebijakan, kemudian sampailah pada adopsi atau penetapan kebijakan. Barulah kita juga melakukan pengendalian dan evaluasi. Nah, meskipun kita berada dalam langkah yang pertama ini identifikasi kebijakan, tentu kita juga perlu mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan dalam proses perumusan, adopsi, hingga pengendalian dan evaluasinya itu dalam satu struktur tata kelola tersendiri. Nah, kalau kita mengamati siklus perencanaan pembangunan, Bapak Ibu, ada 10 siklus, hampir semua tadi sudah mengatakan bahwa data pokok itu menjadi penting, data itu menjadi penting dalam proses penyusunan identifikasi kebijakan. Kemudian hal penting berikutnya yang perlu kita lakukan di siklus yang kedua ini adalah melakukan analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan atau yang biasa kita kenal dengan kajian teknokratik. Nah, ini dalam rangka memastikan bobot kuantifikasi atau bobot kualitas dari dokumen rencana itu adalah kita perlu melakukan kajian teknokratik ini ya, dalam rangka kita memastikan antara isu dengan solusi dengan kebijakan yang kita pilih itu memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang pas, tepat ya. Sehingga pada saat kita masuk ke langkah ketiga, menyusun rencana pembangunan dan seterusnya sampai ke menyusun anggaran pembangunan, ini sekedar menindaklanjuti dari hasil analisis teknokratik yang sudah kita lakukan. Nah, ini sekilas Bapak Ibu ya, tidak saya sampaikan semua, ada 10 langkah dalam menyusun rencana pembangunan ini, mulai dari penyediaan data pokok, pelaksanaan kajian teknokratik, kemudian menyusun rencana dan menyusun anggarannya, dan seterusnya. Ini intinya adalah yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan identifikasi kebijakan, di mana di dalamnya ada 3 hal yang penting, yaitu data pokok, kemudian kajian teknokratik, dan penyusunan target rencana. Penyusunan target rencana. Jadi penyusunan rencana pembangunan ini menghasilkan target rencana yang sifatnya robust dan rigor. Robust dan rigor, sifatnya itu mantap, kuat, dan pasti gitu ya. Nah, dalam melakukan
penyiapan data, analisis teknokratik, hingga penyusunan target, Bapak Ibu, ada 10 prinsip yang perlu dikemukakan. Yang pertama adalah target rencana yang kita inginkan itu harus memastikan memastikan terjadinya perubahan struktur. Perubahan struktur itu artinya dari yang paling sederhana misalkan pendapatan per kapita, ya. Jadi kita melakukan targeting itu jelas harus mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun 2021 misalnya ke 2022, 2023 dan seterusnya, itu harus kita pastikan bisa meningkat. Itu yang paling sederhana. Itu yang dalam menyusun target itu kita harus bisa memastikan itu. Oleh sebab itu kajian teknokratik sangat diperlukan dan semuanya memerlukan data. Sehingga pada saat kita menyusun target, hal tersebut dengan rigor dan robust dapat kita pastikan akan tercapai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, prinsip perencanaan adalah mendefinisikan sesuatu yang tersembunyi menjadi terukur, sehingga menjadi nyata. Ya, ini. Jadi, apa sih isu-isu pembangunan daerah? Apa sih isu-isu pembangunan secara umum? Ya, dan secara khusus, apa sih isu-isu pembangunan di Nusa Tenggara Barat? Saya kira mungkin isunya tidak kasat mata atau intangible, ya mungkin saja isunya tidak kasat mata atau intangible, mungkin juga isunya kelihatan gitu ya. Nah ini yang perlu kita definisikan, Bapak Ibu. Apakah produktivitas itu memang benar adalah isu yang sekarang dihadapi oleh pembangunan di Nusa Tenggara Barat atau bukan gitu ya? Ataukah mungkin ada isu yang lain? Nah, ini yang perlu kita definisikan, Bapak Ibu. Sesuatu yang tersembunyi tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah merasionalkan fenomena. Nah, banyak isu yang merupakan fenomena-fenomena itu, Bapak Ibu ya. Misalkan isu mengenai apakah benar produktivitas itu merupakan isu dalam pembangunan di NTB gitu ya. Nah, kita perlu merasionalkannya. Antara lain apa? Ya, kita harus menetapkan bagaimana cara mengatasi isu tersebut. Ya, bagaimana cara mengatasi isu tersebut. Lalu alokasi sumber daya apa saja yang perlu dilakukan melalui sejumlah kegiatan atau program atau mungkin proyek sehingga suatu isu dapat ditanggulangi. Kemudian kita juga harus menggunakan sumber daya secara efektif, dalam hal ini tata kelola, ya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik misalnya, itu perlu kita susun dengan desain yang tepat, gitu ya. Kemudian penerapan asumsi yang tepat. Nah ini, asumsi yang tepat tadi itu adalah kaitan antara hubungan antara input dengan output, hubungan antara output dengan outcome, antara outcome dengan impact misalnya. Nah, hubungan tersebut harus memiliki asumsi yang tepat dan itu hanya bisa kita lakukan bila kita mempelajarinya secara teknokratik dan melakukan pendalaman terhadap konsep, kemudian variabel, kemudian indikator yang akan menjadi alat ukur dalam menyusun asumsi secara tepat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, memfungsikan kemampuan foresight, yaitu kemampuan melihat jauh ke depan. Nah, kalau kita menjadikan sebagai contoh ya, isu produktivitas sebagai isu pokok dalam pembangunan di NTB, maka kita harus mampu melihat ke depan, ya minimal 10 tahun, ya minimal 10 tahun, maksimal bisa bahkan sampai ke 30 tahun. Apabila produktivitas ini selalu menjadi isu setiap tahun, kemudian ditangani atau ditanggulangi dengan pendekatan kebijakan yang sama, yang relatif sama dari tahun ke tahun, maka kira-kira trade-off atau drawback apa yang bakal terjadi dalam 10 tahun dan 20 tahun ke depan. Ya. Sebagai contoh, misalkan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi isu dari tahun ke tahun, bahkan menjadi isu dalam pembangunan 20 tahun. Maka secara foresight jauh ke depan, pembangunan daerah atau pembangunan nasional yang mengedepankan penanggulangan kemiskinan bakal menyedot banyak sumber daya. Artinya APBN atau APBD banyak bersifat konsumtif untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga seolah-olah
dalam 20 tahun pembangunan itu adalah pembangunan yang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Nah, kita harus mampu melihat jauh ke depan. Kalau benar isu itu setiap tahun hadir, produktivitas misalkan harus kita tangani, harus kita tanggulangi, maka kira-kira apakah isu produktivitas ini ketika dilaksanakan kebijakan untuk menanggulangi lemahnya produktivitas, itu malah justru melumpuhkan APBD itu sendiri karena mungkin sifatnya yang konsumtif. Nah, ini perlu kita cari cara, apakah ada cara lain yang sifatnya lebih produktif misalnya. Yang kelima, prinsip kelima adalah Bapak Ibu, perencanaan itu adalah mengefisienkan faktor produksi, sehingga disinilah pentingnya sektor strategis atau bahkan komponen strategis, ya. Strategis itu bila kemanfaatan secara positif mempunyai kontribusi yang apabila suatu komponen atau suatu kegiatan disebut strategis apabila dia mempunyai kontribusi hasil yang positif pada lebih dari satu komponen atau kegiatan lain. Bahkan ada satu kegiatan yang memiliki manfaat positif bagi 10 kegiatan lainnya. Contohnya misalnya pembangunan saluran irigasi, pembangunan perpipaan air tertutup untuk air minum, pembangunan jalan primer, ya, jalan akses. Nah, itu meskipun kesannya hanya sekedar membangun jalan, namun bisa memberikan kontribusi pada lebih dari satu kegiatan. Misalnya kegiatan produksi panen, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, ya untuk jalan misalnya. Nah, semakin banyak kegiatan yang dapat dikontribusi oleh sektor tadi itu atau oleh kegiatan tadi, maka kegiatan itu menjadi lebih strategis. Nah, sektor yang strategis atau kegiatan yang strategis tentu adalah sektor yang memiliki efisiensi faktor produksi tinggi. Ya. Kemudian yang keenam adalah, Bapak Ibu, prinsip yang perlu kita pahami adalah mengikuti metode dan prosedur yang akuntabel, yang diikuti atau yang dilakukan juga oleh banyak negara. Ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah menggunakan logical framework analysis atau menggunakan model logika, bisa juga, ya, atau menggunakan teknik-teknik lain yang umum atau yang biasa dipakai di negara lain. Nah, salah satu yang sekarang sedang tren dipakai adalah skenario planning, Bapak Ibu, ya. Jadi skenario planning ini adalah kita melakukan perencanaan secara mundur. Nah, kita bikin angan-angan, bikin target di 20 tahun ke depan, kemudian kita menghitung mundur apa yang perlu kita lakukan secara mundur sampai tahun sekarang. Misalkan kita membuat impian di tahun 2030, maka kita menghitung mundur apa yang dilakukan di 2029, 2028, 2027, dan seterusnya sampai tahun 2024 misalnya. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah satu perencanaan yang baik itu mengikuti siklus dan mekanisme reguler yang bermartabat. Nah, mekanisme yang bermartabat itu adalah tentu melalui dialog. Nah, salah satu yang sedang kita laksanakan saat ini adalah langkah dialog yang membahas substansi perencanaan. Musrenbang yang diselenggarakan oleh Bappenas atau Rakortek yang diselenggarakan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pembangunan Daerah, dan Bappenas merupakan salah satu siklus dan mekanisme reguler yang bermartabat tadi. Nah, prinsip ke-8, Bapak Ibu, perencanaan yang baik itu menggunakan data. Nah, ini jelas ya. Menggunakan data, artinya kalau data tidak ada bukan berarti tidak bisa dipakai. Artinya tidak bisa disusun perencanaan. Tetap bisa, ya berarti data tersebut bukan sekedar data yang tersedia, data tersebut juga data yang perlu kita cari, baik melalui sensus maupun melalui survei, atau melalui langkah-langkah extraordinary, misalkan menggunakan big data. Nah, prinsip ke-9, Bapak Ibu, perencanaan yang baik itu dapat mempertahankan kehidupan manusia. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam perencanaan, intinya di ujung sana adalah kita berfokus pada manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, mulai dari perencanaan yang terlihat atau tidak, mulai dari perencanaan infrastruktur, perencanaan pembangunan agama, pembangunan sosial, budaya, antropologi, dan seterusnya, fokusnya di sana adalah terwujudnya daya tahan hidup manusia. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Pernah misalkan saya ditanya oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Perencanaan Anggaran Pertahanan, ya, Rengarhan gitu.
mereka bertanya, kami merencanakan pembelian rudal, Pak Rendi. Apakah itu termasuk upaya kita dalam mempertahankan siklus kehidupan manusia? Iya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena dengan membeli rudal, belanja rudal, rudal dipasang di pinggir pantai dan memiliki deterrence effect sehingga perahu asing atau kapal asing tidak mau atau takut masuk ke perairan kita sehingga nelayan kita bisa melaut dan menangkap ikan dengan banyak dan baik. Ya, itu berarti kalau nangkap ikan dengan banyak dan baik berarti memiliki pendapatan dan seterusnya memiliki kesejahteraan dan tentu itu adalah kunci dari mempertahankan kehidupan manusia. Nah, saya melihat bahwa isu produktivitas itu termasuk bagian dari isu mempertahankan kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sisi kesejahteraan dan kemakmuran, atau terutama kemakmuran ya. Apabila isu produktivitas itu dilihat dari sisi kemakmuran, maka itu dapat dikategorikan sebagai perencanaan yang baik. Kemudian terakhir perencanaan prinsip ke-10 adalah perencanaan baik itu dapat dievaluasi. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyusun perencanaan gitu, tapi menyusun perencanaan tapi kemudian tidak bisa dievaluasi, maka tentu perencanaan tersebut tentu bukanlah perencanaan yang baik ya. Berikutnya Bapak Ibu saya akan masuk ke materi tanggapan. Itu tadi sekilas materi saya terkait dengan konsepnya atau teorinya. Nah, ini sekarang saya ingin langsung membahas apa yang diinginkan oleh penyelenggara kepada saya. Baik. Nah, penyelenggara ingin mendapatkan masukan dari saya, Bapak Ibu, mengenai kunci sukses perencanaan pembangunan daerah dan tanggapan terhadap konsep rencana pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026. Nah, saya ingin memulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menyusun isu strategis pembangunan. Nah, ada dua konsep di sini Bapak Ibu, yaitu konsep tentang isu dan konsep tentang strategis. Konsep tentang isu itu sama dengan permasalahan. Namun tidak harus permasalahan isu itu sebetulnya, keberkahan ya, itu juga termasuk isu. Semakin banyak keberkahan, semakin banyak isu. Ya, itu juga berarti ada isu di situ. Nah, sesungguhnya gap ya itu merupakan isu. Jadi cara mengukur isu adalah dengan mengukur gap ya. Misalkan gap antara ketentuan Tuhan di dalam kitab sucinya versus perangai makhluk ya. Ketentuan Tuhan mengajarkan bahwa makhluk tidak boleh melukai makhluk yang lain. Nah, kemudian perangai makhluk itu melukai makhluk yang lain. Jadi seorang makhluk melukai makhluk yang lain. Nah, itu tentu ini ada gap. Nah, ini ada permasalahan. Atau ketentuan Tuhan misalnya membayar zakat wajib. Nah, kemudian perangai makhluk dia membayar zakat melebihi ketentuan Tuhan. Nah, ini keberkahan. Ini juga gap juga. Ini berarti ada gap juga. Berarti ada isu juga. Isu yang sifatnya berarti positif ya. Juga isu itu antara gap antara dasolen, ketentuan dalam hukum dengan dasein atau peristiwa atau perkara yang terjadi. Isu juga bisa muncul dari nilai ya, nilai misalkan setiap orang dilarang membunuh, namun pada kenyataan sejarah penuh dengan peperangan. Nah, perang ini banyak pembunuhan, berarti ini bertolak belakang. Nah, ini ada gap berarti. Bagaimana tidak? Nilai kemanusiaan itu diukur dari kemampuan manusia semakin menghidupi kemanusia lain. Nah, ini sejarah ternyata berbicara lain, banyak peperangan ya, sehingga ini ada gap. Nah, ini menimbulkan isu. Isu juga muncul dari gap antara formula dengan anomali. Ya, formula misalkan semua benda yang mendekati titik nol akan membeku. Nah, ini kecuali air. Air pada 4 derajat Celcius dia membeku, kemudian sampai ke titik nol dia mencair kembali ya. Jadi ini anomali ya, air itu ya. Kemudian juga gap antara teori dengan empiris, gap antara tujuan dan fakta gitu ya.
gap antara harapan atau keinginan dengan realita atau kenyataan, gap antara target dengan realisasi, ya minimal ada 8 gap yang menimbulkan adanya isu. Isu tersebut bisa merupakan permasalahan, bisa merupakan keberkahan. Nah, strategis Bapak Ibu, apa sih strategis? Tadi sudah saya sampaikan secara teori bahwa strategis itu bila satu solusi berdampak positif pada sebanyak-banyaknya target. Jadi semakin banyak target yang dapat dikontribusi dari satu solusi, maka solusi tersebut merupakan solusi yang sifatnya strategis. Ya. Nah, apa isu strategis? Ya tentu isu yang memberikan dampak negatif pada banyak kejadian yang lain. Contoh, isu strategis orang dermawan memberikan manfaat pada masjid, keluarga, kampung, kantor. Nah, ini maka orang dermawan tersebut adalah strategis dari aspek positif. Nah, ada yang sifatnya tidak strategis atau isu yang bersifat negatif. Contoh paku di jalan yang merugikan mobil, motor, orang yang sedang berjalan, ya maka semakin jauh di bawah strategis atau tidak ada manfaatnya atau negatif gitu ya, sehingga semakin banyak kejelekan atau kemudaratan dari satu sektor atau kegiatan tersebut ya. Nah, sehingga apa isu strategis Bapak Ibu? Isu strategis itu isu permasalahan yang dapat berpengaruh pada banyak kegiatan atau program atau banyak atau satu permasalahan yang atau keberkahan yang banyak memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada sektor lain atau pada fenomena lain. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman di NTB membuat isu strategis yang perlu dikemukakan itu adalah produktivitas, maka yang perlu dibahas pertama adalah tentu ada gap, ya, ada gap. Apakah yang kita harapkan produktivitasnya tinggi dan kenyataannya tidak, gitu ya. Nah, ini kalau hal kedua adalah apakah produktivitas tersebut mengganggu banyak sektor yang lain, banyak fenomena yang lain. Misalkan rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya akses kepada pelayanan publik, rendahnya akses kepada perizinan, rendahnya akses pada anggaran subsidi, rendahnya akses pada pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ya, itu. Jadi suatu isu bisa menjadi isu strategis bila dia mempengaruhi, isu tersebut mempengaruhi banyak fenomena lain. Ya. Tapi kalau cuma satu fenomena yang dipengaruhi, ya itu bukan isu strategis. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang disampaikan kepada saya adalah benchmarking dan praktek terbaik. Nah, ini di sini ada kuadran Bapak Ibu antara produktivitas, ya kuadran Y dan kuadran X-nya adalah anggaran pendapatan daerah (APBD). Nah, di sini APBD-nya besar, yang sebelah kanan, ke kiri APBD-nya kecil. Nah, yang di Y ini produktivitasnya tinggi dan produktivitasnya rendah. Nah, Nusa Tenggara Barat termasuk provinsi dengan APBD kecil, namun bukan berarti produktivitasnya kalah dengan provinsi lain. Produktivitasnya termasuk yang tinggi. Contohnya adalah Nusa Tenggara Barat, meskipun APBD-nya kecil, tapi dia menjadi lumbung pangan nasional. Nah, ini kita harus berbangga kepada Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu, karena Nusa Tenggara Barat menjadi supplier, menjadi penyedia pangan nasional. Artinya tanpa Nusa Tenggara Barat yang kecil itu, mungkin saudara-saudara kita di provinsi lain bisa menjadi kurang makan, gitu ya. Nah, ini kita cukup berbangga, Bapak Ibu, bukan cukup ya, bahkan sangat berbangga di sini, sehingga kalau Nusa Tenggara Barat mau benchmarking dengan provinsi lain, saya kira Nusa Tenggara Barat perlu meniru provinsi yang di kuadran 1, ya, yaitu mempunyai APBD besar, namun produktivitasnya juga tinggi, gitu ya. Nah, jadi APBD-nya besar, produktivitas tinggi. Maka contoh
yang perlu ditiru adalah apa yang dilakukan misalnya di Jawa Barat atau Jawa Tengah, ya, menjadi lumbung pangan nasional, namun juga mempunyai kelebihan dari sektor ikutan atau sektor hilir dari kegiatan pangan tadi itu. Misalkan apa? Misalkan kalau di Nusa Tenggara Barat ada pabrik tepung beras, ya, ada pabrik tepung beras Rosbrand, kemudian di Jawa Timur itu ada pabrik pengolahan pangan, biskuit dan seterusnya. Kemudian di Jawa Tengah juga ada pabrik tepung beras. Nah, ini kalau di Nusa Tenggara Barat belum ada, sehingga kelebihan atau keunggulan di Nusa Tenggara Barat itu masih bersifat keunggulan primer, belum pada keunggulan di sektor hilir, ya. Hilirisasi industri itu menjadi penting, tapi tetap berada dalam jalur keunggulan NTB sebagai lumbung pangan nasional. Ini yang perlu didorong oleh NTB dan bisa menjadi praktek terbaik yang ditiru oleh NTB. Kemudian juga yang nggak kalah penting, Bapak Ibu, hilirisasi industri sektor pangan nggak akan bisa dikejar, dilakukan kalau sumber daya manusianya lemah. Nah, ini maka sumber daya manusia is the first thing, gitu ya, the first thing yang harus dipikirkan. Bagaimana cara APBD Nusa Tenggara Barat bisa melatih atau membina atau mengembangkan potensi sumber daya manusia petani di Nusa Tenggara Barat agar mampu masuk ke area hilirisasi industri pangan, ya. Sebetulnya Nusa Tenggara Barat memiliki industri lain yang tidak inline dengan pangan, yaitu industri emas misalnya, itu baik. Nah, industri emas itu baik, namun tidak cukup untuk meningkatkan kesinambungan, ya, sustainability dari pertumbuhan ekonomi daerah, ya, atau PDB, PDRB, NTB yang berkelanjutan. PDRB yang berkelanjutan itu bila selamanya PDB itu digantungkan pada sektor yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Nah, suatu ketika industri pengolahan mineral emas misalnya itu akan habis, ya, akan habis. Tentu orang kemudian akan tidak menghiraukan lagi itu. Tapi kalau pangan itu kan selalu dibutuhkan. Sampai kapanpun pangan selalu dibutuhkan, sehingga industri hilirisasi pangan gitu itu menjadi tetap memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Seperti contoh, misalkan Jawa Barat dan Jawa Timur, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk Jawa Tengah. Mereka tidak saja menjadi lumbung pangan, tapi juga mampu menjadikan pangan sebagai basis industri untuk meningkatkan produktivitas di sektor industri. Jadi produktivitas di sektor pertanian primer tetap, ya, meningkatkan ton per hektarnya, kemudian produktivitas dari sektor industri juga bisa dikejar dengan meniru atau membenchmark apa yang dilakukan oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini adalah ranking di mana Nusa Tenggara Barat memiliki pendapatan yang rendah, gitu ya, tidak tinggi, namun produktivitasnya tinggi, ya. Ini yang saya bilang tadi itu, APBD-nya kecil tapi produktivitasnya tinggi, sehingga ini NTB ini adalah provinsi yang hebat, saya kira. Jadi kecil-kecil cabai rawit, gitu ya. Cabai rawitnya adalah mampu menjadi lumbung pangan nasional. Nah, ini kalau ditambahi lagi mampu melakukan hilirisasi di sektor pangan, ini mampu mendongkrak NTB menjadi provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yaitu menjadikan sektor pangan sebagai basis pengembangan sektor industri. Di samping untuk meningkatkan atau menambah kemakmuran masyarakatnya melalui sektor pariwisata. Tentu pariwisata nggak akan bisa lepas dari sektor pangan, Bapak Ibu. Semakin meningkat kunjungan wisatawan, maka wisatawan itu manusia dan dia butuh makan, maka semakin tinggi permintaan akan pangan. Nah, ini NTB sudah memiliki kelebihan itu, dan itu menjadi lebih efisien kalau dipenuhi oleh NTB sendiri. Ya, saya kira isu produktivitas pangan dari aspek lahan, isu dari produktivitas
sektor industri dengan menggunakan basis pangan sebagai pengembangan sektor industri, Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke kunci sukses, ya, 10 prinsip perencanaan yang di depan tadi saya sampaikan, itu perlu diterapkan oleh Bapak Ibu dalam mengidentifikasi kebijakan tadi. Faktor kegagalannya adalah tata kelola, Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu salah dalam mendesain tata kelola, ya, maka akan terjadi pemborosan keuangan daerah, ya, pada sektor yang tidak diperlukan. Jangan ragu Bapak Ibu untuk tidak membiayai sektor yang dilaksanakan oleh OPD yang kebetulan sektor itu kurang memiliki kontribusi yang efektif dalam penciptaan peningkatan produktivitas sektor pangan maupun produktivitas sektor industri yang berbasis pangan tadi itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga yang paling penting adalah daya juang yang kurang. Ini juga faktor kegagalan yang sangat mengemuka di beberapa pembangunan, ya, di beberapa daerah yang melakukan pembangunan. Kemudian yang keempat, isu strategis pembangunan daerah yang ada di dokumen RPD yang saya kira perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah isu utama NTB adalah produktivitas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jika produktivitas merupakan isu utama, maka perlu dihadirkan fakta empiris dan data, Bapak Ibu, ya. Fakta empiris dan data. Contoh tadi saya sampaikan data mengenai APBD. APBD NTB kecil, namun produktivitasnya dari sektor pangan tinggi. Nah, ini berarti kelihatan bahwa NTB memiliki produktivitas yang tinggi, yang sangat baik, meskipun APBD-nya kecil, yang mampu menopang terjadinya produktivitas pangan. Nah, ini Bapak Ibu, ini sangat penting sekali menjadi garis bawah bagi teman-teman perencana di NTB, bagi teman-teman OPD, gitu ya, bahwa NTB memiliki kebanggaan sebagai lumbung padi nasional. Yang kedua, solusi pembangunan di NTB adalah meningkatkan produktivitas. Nah, yang pertama SDM, ini sudah benar, ya. Yang kedua adalah kapital. Apa iya kapital? Ya, nah ini yang perlu dicarikan analisisnya secara teknokratik, Bapak Ibu, adalah apakah kapital, teknologi, budaya dan investasi ini benar-benar merupakan variabel pendukung atau variabel kontributor yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Nah, ini perlu dilakukan kajian teknokratis secara secara kuantifikasi, Bapak Ibu. Tapi saya duga secara teori memang ini memiliki hubungan, ya, antara kapital, teknologi, budaya dan investasi pada peningkatan produktivitas ini memiliki hubungan, ya. Namun ini perlu dibuktikan sekali lagi agar pada saat kita menyusun kebijakannya itu kita memiliki keyakinan yang mantap, gitu ya. Nah, ini perlu, yang ketiga adalah solusi sebagai kebijakan pembangunan NTB. Solusinya tadi apa? Yaitu produktivitas. Nah, ini perlu ada hubungan dengan pilar kebijakan yang dipilih. Pilar utamanya adalah pembangunan manusia berkualitas. Ini mewakili SDM. Kemudian pembangunan lingkungan yang lestari, pembangunan masyarakat NTB yang sejahtera. Nah, secara kasar saya belum mendapatkan hubungan antara kapital, teknologi, budaya, investasi dengan pembangunan lingkungan yang lestari dan asri dan pembangunan masyarakat NTB yang sejahtera. Ya, ini belum ada hubungan yang mencolok, gitu ya Bapak Ibu. Tapi di pilar pendukung tata kelola dan daya saing daerah ini sudah bisa dihubungkan dengan investasi dan budaya, ya. Nah, SDGs ini lebih ke indikator-indikator yang diperlukan dalam mengukur produktivitas, bukan sebagai pilar, saya kira Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang perlu dikombinasikan lagi dengan baik. Apakah pilar-pilar ini sifatnya adalah korelasi antara produktivitas dengan kebijakan atau gimana, ya. Ini ada yang cukup mengganggu buat saya. SDGs ini harusnya cara mengukur produktivitas, bukan menjadi pilar pendukung. Kalau pilar pendukung, saya kira tata kelola dan daya saing daerah ini sudah cukup, Bapak Ibu.
tidak perlu SDGs saya kira. Nah, untuk yang pilar utama pembangunan manusia yang berkualitas, kemudian pembangunan lingkungan ini untuk daya hidup ya. Nah, ini pembangunan masyarakat NTB yang sejahtera ini sebetulnya sudah bisa masuk ke dalam pembangunan manusia. Kalau pembangunan masyarakat, mungkin pembangunan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur wilayah atau pembangunan ketahanan ekonomi daerah gitu ya. Nanti setiap kabupaten kota misalkan memiliki keunggulan kompetitif di sektor hilirisasi industri pangan. Nah, itu barangkali bisa dijadikan salah satu pilar utama. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, tata kelola pembangunan, tata kelola yang dilihat dalam hierarki pembagian tugas peran pencapaian indikator kinerja itu saya kira perlu lebih terkait dengan solusi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau solusinya ini kita sudah valid, maka dengan mudah sebetulnya kita mampu mendesain tata kelola dalam hierarki pembagian tugas atau peran pencapaian indikator kinerja. Nah, terakhir yang kelima, perbaikan kinerja dan pembagian peran Bapak Ibu. Jadi perbaikan kinerja itu dapat dilakukan bila perencanaan teknokratik bisa dilakukan dengan menggantungkan pada data, pengetahuan atau knowledge, kemudian pengalaman empiris, dan tata kelola. Jadi ini ada 4 hal yang perlu dilaksanakan dalam perencanaan teknokratik sebagai cara untuk perbaikan kinerja. Nah, faktor kegagalan adalah tata kelola yang buruk dan daya juang yang kurang tadi itu Bapak Ibu, yang saya kira perlu menjadi perhatian utama dalam kunci melaksanakan perencanaan yang baik. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Saya kembalikan ke moderator, kepada Pak Sekretaris Kepala Badan. Baik, terima kasih Pak Randy yang sudah memberikan kunci-kunci sukses untuk penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas. Demikian Bapak Ibu, materi sudah disampaikan semua, mari kita diskusi. Jadi kami akan menyampaikan yang diharapkan diskusi ini yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu sesuai dengan isu strategis, sektoral, dan lintas sektor, sasaran strategis dan indikator kinerja perangkat daerah. Yang ketiga, strategis dan arah kebijakan sektor, serta indikasi rencana program kegiatan lokasi dan pendanaan. Jadi itu tadi ilmunya sudah disampaikan semua sama pakar-pakar. Bapak Ibu, mari silahkan, baik yang di ruangan ini maupun yang di ruangan Zoom, silahkan untuk berdiskusi. Kami berikan waktu, penanya yang pertama 3 penanya, silahkan. Baik, kalau begitu yang ada di ruangan ini dulu, saya persilakan ke Pak Badar, dari dinas atau perangkat daerah yang lain. Oke, dari pertanian Pak ya, dari pertanian, dari inspektorat. Baik, ini 3 dulu, nanti kami akan mengakomodir yang dari ruang Zoom. Kami persilakan, saya kira dari Pak Irban dulu ya Pak ya. Pak Irban dari inspektorat, setelah itu nanti dari pertanian dan Pak Badar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris yang mewakili Bapeda, mewakili Pak Kepala Bapeda, Kabit, pejabat struktural dan fungsional secara keseluruhan, Pak Kadis di sebelah saya, dan yang terhormat para narasumber yang dari Bappenas, ada dari Kemendagri Dalam Negeri, dan Kemenpan kayaknya sudah hadir ya, sudah kesempatan. Jadi yang pertama, kalau kami dalam posisi APIP mengawal proses evaluasi pelaksanaan akut kelas kinerja. Jadi kami di Provinsi NTB ini untuk menjawab isu sebenarnya. Jadi ada menyatakan bahwa interpretasi dari Kemendagri lain, dari Bappenas lain, Kemenpan lain. Jadi sebenarnya itu ada isu yang sebenarnya sudah ada implementasi yang kita jawab. Jadi dalam pelaksanaan implementasi kami Bapeda, organisasi, inspektorat untuk terus langkah bersama dengan menggunakan
perpaduan terhadap ketentuan-ketentuan. Kalau Kemenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja ya, penjenjangan kerja termasuk kalau Kemendagri 86, dan tadi ada instruksi dan ada kewajiban Inspektorat dalam rangka ini adalah nantinya RPD ini melakukan review terhadap RPD. Instruksi review pun kami sudah membaca cuplak dan juknis terhadap Inspektorat Jenderal. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bappenas terhadap prinsip-prinsip strategis sebenarnya di penjenjangan juga telah sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau kita mengenali penjenjangan kerja itu ada pohon kerja, ada cascading. Cascading itu akan diterjemahkan nantinya ke jenjang jabatan dan perencanaan. Ada tadi aspek-aspek yang dibicarakan, salah satu harus adaptif terhadap isu-isu strategis, harus menyesuaikan dengan kondisi. Sebenarnya sudah tergambarkan di dalam pohon-pohon kerja. Jadi di pohon kerja itu sebenarnya kalau kita bilang itu kertas kerja, langkah kerja untuk menyerap kondisi-kondisi ada yang perangkat daerah untuk nantinya akan diterjemahkan ke dalam proses struktur yang telah dibangun, begitu juga dengan proses pelaksanaan perangkat daerah dalam implementasi, termasuk di Permendagri 90 itu sebenarnya juga kita telah diakomodir bagaimana untuk menerjemahkan kinerja. Soalnya kita tidak menafikan bahwa di perangkat daerah dimanapun itu seringkali perangkat daerah diberikan pagu anggaran tapi tidak melihat posisi kinerja yang di atasnya, itu fakta. Jadi fakta yang sejalan dengan itu maka kita mencoba untuk bagaimana melihat posisi kinerja pada levelnya lalu kita berbicara tentang berarti proses anggaran. Karena kita di perangkat daerah hampir kabupaten sementara ini kita berbicara pada proses implementasi program. Berapa sih anggaran diberikan segini lalu dibagi-bagi. Sebenarnya kita harus kembali ke proses kinerja pada levelnya, jangan. Jadi apa yang disampaikan sama Bappenas termasuk tadi Bang kita sebenarnya hal-hal teori sebenarnya sama juga dengan teori Kemenpan. Cuman Kemenpan akan men-drone, dia modelnya dia akan membentuk pohon kerja yang akan digambarkan ada terjawab bagaimana cara isu strategis tadi. Di isu strategis juga kita diberikan contoh-contoh. Termasuk tadi kalau di dalam proses penjenjangan Kemenpan ada isu strategis, ada CSM, krisis faktor untuk sukses. Jadi sampai nanti ada namanya outcome intermediate, outcome immediate, ada outcome pada level goals ya, ultimate. Jadi sebenarnya pada dasar konsepnya kita samalah kan sama Kemenpan. Termasuk tadi bagaimana mencari isu, kita udah dijawab 10 prinsip-prinsip isu. Termasuk di situ Kemenpan juga tidak mungkin akan data tidak valid, tidak mungkin akan kita bisa menjawab untuk isu-isu. Jadi ada data, termasuk tadi udah memproyeksi dari proses 5 tahun sekarang ini kan RPJ kita RPD 2024-2026. Jadi berangkat 2024-2026 ini nanti tentunya kita udah luar biasa ke perangkat untuk menyerap justru untuk bagaimana kondisi-kondisi yang di perangkat daerah sesuai isu-isu strategis. Karena telah disebutkan sana ada proses dialogis. Penjenjang kerja juga proses dialogis, tidak udah sektoral. Jadi dia benar-benar dialogis, termasuk sekarang ini baru pertama menghadirkan seluruh stakeholder perencana di Bapeda untuk menjawab isu-isu strategis Bapeda dari hampir semua perangkat daerah bahkan kabupaten untuk terlibat dalam ini. Karena memang ada 3 aspek tadi, termasuk tadi sinergitas perencanaan, kualitas perencanaan, keterhubungan perencanaan dengan kinerja. Udah disampaikan tadi Bangda. Jadi ini konsep-konsep yang terbangun secara implementasi luar biasa. Jadi ini setidaknya ada progres nanti kita lihat dengan pola seperti ini, sistem yang kita bangun. Mungkin itu aja, tentunya kami nanti ada berkewajiban untuk melakukan review setelah ada uji publik dan sebagainya. Kita terus akan berdiskusi untuk bagaimana menyelaraskan program ini sehingga tidak ada lagi isu-isu bahwa Kemenpan lain, Bapeda lain, termasuk Bappenas lain. Jadi sebenarnya sudah jelas diberikan oleh Pak Randy, Bapeda tadi udah ada 10 prinsip-prinsip dalam penunjukan isu strategis. Termasuk Bangda tadi proses perencanaan ada 3 yang perlu kita lihat dari kualitas, bagaimana sinergitas, keterhubungan dari dokumen-dokumen itu, termasuk tadi keterhubungan terhadap kinerja atau perencanaan pembangunan kerja. Mungkin itu aja dari kami, Inspektorat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Zainullah dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Terima kasih tadi sudah disampaikan
NTB ini adalah salah satu provinsi penyumbang pangan, ya, di mana kita menjadi 10 besar kalau tidak salah se-NTB, itu berkat capaian daripada produksi dan produktivitas kita di bidang pertanian. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kemarin di beberapa waktu lalu kami coba menyampaikan isu strategis yang terkait dengan kami di pertanian. Itu pertama adalah sekarang kita lihat maraknya alih fungsi lahan ke non pertanian. Nah, ini alih fungsi lahan ini kami soroti sebagai isu yang bisa mengganggu untuk peningkatan produktivitas kita. Karena alih fungsi lahan yang ke non pertanian ini, terutama sekarang banyak di Lombok Barat dan kabupaten kota yang lainnya, itu di beberapa tempat sawah-sawah yang memang mempunyai irigasi teknis itu sudah berubah menjadi perumahan-perumahan dan lain-lainnya. Nah, ini kami angkat sebagai isu pertama, termasuk di SDM-nya. Ya, SDM itu adalah bagaimana petani kita sudah banyak yang atau sebagian besar adalah petani konvensional yang sudah tua. Nah, ini juga kami berikan. Apakah itu sudah termasuk ke dalam yang diharapkan oleh teman-teman di Bapeda? Kemudian yang berikutnya, pencapaian produksi kami pada tahun ini itu sekitar 1,4 juta ton per hektar. Juta ton di NTB tahun 2022. Nah, yang kami minta mungkin kita sama-sama meneliti apakah atau mengkritisi apakah pencapaian produksi ini sudah selaraskah dengan pembiayaan yang dikeluarkan APBD terhadap Dinas Pertanian di dalam mencapai produksi yang sudah. Ini tugas kita sama-sama bagaimana menganalisa ini apakah pencapaian itu memang sudah sesuai dengan pencapaian anggaran yang sudah diberikan kepada pertanian atau tidak gitu. Kemudian pemberian anggaran yang di pertanian itu diklasifikasi lagi. Mana yang berpengaruh langsung terhadap produksi itu sendiri dan mana yang tidak gitu. Nah, ini mungkin menjadi tugas kami nanti bersama teman-teman Bapeda juga untuk mengkritisi anggaran yang sudah kita sebarkan. Mungkin itu aja dari kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Badar, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sedikit kami ingin klarifikasi aja dengan para narasumber aja mungkin ini. Mulai dari yang terakhir tadi di Pak Randy, jadi mungkin perlu kami sampaikan di sini. Jadi produktivitas yang dimasukkan di kita oleh di NTB ini adalah terutama dari sisi produktivitas tenaga kerja kita. Jadi kalau kita melihat dari pendapatan per kapita, jadi NTB ini juga termasuk rendah apabila bisa kita bandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga bahkan mungkin rata-rata nasional. Nah, ini yang dimaksud oleh kami di NTB, jadi bukan dari sisi produktivitas terutama dari sisi pertanian, tapi dalam hal produktivitas sumber daya manusia kami. Sehingga itu menjadi isu yang yang akan kita angkat di RPD 2024-2026. Nah, kemudian barangkali mungkin juga mudah-mudahan juga ada saran dan masukan juga dari Pak Randy terkait dengan mungkin ada hasil analisis dari tim Bappenas, mungkin kira-kira apa yang ada isu lain barangkali di NTB ini yang juga perlu menjadi atensi kami di Provinsi NTB supaya nanti menjadi bagian dari yang akan kita rencanakan di 2024-2026 ini. Nah, mudah-mudahan sudah ada hasil analisisnya. Dan yang jelas juga tadi juga sudah seperti disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan terkait dengan bagaimana kita menargetkan terutama dari sisi indikator-indikator makro ya, supaya bisa selaras dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pusat untuk NTB. Nah, kemudian di Pak Andi terkait dengan
IPPN ini. Jadi kebetulan kami di Bapeda NTB diminta oleh Kemenpan RB ini untuk apa yang menjadi perencanaan di kabupaten kota ini menjadi bagian dari ukuran kinerja kepala Bapeda. Nah, apakah nanti pengukuran IPPN juga ini bisa nggak ini kami juga turunkan untuk menilai seperti apa perencanaan di kabupaten kota sebagai bagian dari ukuran kinerjanya kepala Bapeda, ya, supaya nanti formula yang dipakai juga harapannya juga bisa sama yang dipakai oleh pusat ke provinsi maupun dari provinsi ke kabupaten kota. Nah, kemudian satu hal juga mungkin sedikit yang agak mengganjal kalau menurut kami yang disampaikan oleh Pak Andi tadi terkait dengan salah satu ya isu, bisa bilang isu ya, karena di sini disampaikan adanya keterbatasan wewenang Kementerian PPN atau Bappenas dalam mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensinergikan perencanaan pembangunan kementerian, lembaga dan daerah. Nah, ini kalau dari pintu Bappenas saja sudah memiliki kewenangan strategi, keterbatasan ya, mengalami keterbatasan, tentunya juga akan berimbas dengan bagaimana kita untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan di pusat dengan di daerah. Nah, kira-kira apa yang membatasi ini dan bagaimana ke depannya agar, karena kita berharap dengan sinergitas perencanaan ini paling tidak nanti bisa meringankan ya tugas dan tanggung jawab di masing-masing jenjang pemerintahan ini, karena bagaimanapun juga ketika kita ingin mendorong pencapaian target-target nasional itu, kalau kita tidak dengan kolaborasi, sinergi antara satu sama lain, tentunya juga akan menjadi tugas yang berat. Nah, tetapi ketika Bappenas sendiri sudah merasa bahwa ada keterbatasan, nah di mana apakah memang wewenang ini sebagian juga ada di Kemendagri, nah nanti mohon juga arahan dari Bu Sondang supaya supaya nanti satu sama lain ini juga harus saling sinergi, Pak. Nah, apalagi kalau nggak salah di perencanaan kita juga di daerah, ini kan lebih banyak dievaluasi dan difasilitasi oleh Kemendagri, yang tentunya juga sebenarnya kita juga berharap agar apa yang menjadi stressing pembangunan di tingkat pusat itu melalui pintunya Kemendagri, harapannya juga selaras dengan apa yang akan kita rencanakan di daerah. Nah, sehingga nanti memang penjabaran-penjabaran ini yang harusnya memang kita harapkan juga di daerah, supaya terutama pada saat Bappenas ini menetapkan ada 5 indikator makro yang harus diselaraskan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, hanya saja memang di sini implementatifnya yang kadang-kadang juga belum bisa kami terjemahkan. Seperti apa kalau hanya kita menyelaraskan dari sisi indikator dan target, tapi bagaimana dengan implementasi program dan kegiatan. Karena padahal ya sebagaimana juga kita ketahui bahwa Bappenas juga sangat mendalam ya untuk mengawal bagaimana agar pelaksanaan program kegiatan juga ini bisa berkontribusi langsung terhadap pencapaian target-target besar ini. Nah, tentunya juga keselarasan ini yang kita harapkan supaya apa yang kita intervensi bersama tentunya juga punya hasil yang kita harapkan bisa mencapai apa yang menjadi target kita bersama, baik yang telah ditetapkan oleh pusat maupun ditetapkan di daerah. Nah, kemudian yang berikutnya juga kami juga sebenarnya juga kami melihat ada sedikit miss ya, yang antara yang dari Bappenas dengan Bapeda provinsi, terutama dalam hal bagaimana kita menerjemahkan RPJMN ke dalam Renstra Kementerian Lembaga ini dan RPJMD dengan Renstra. Jadi kadang-kadang juga kami di daerah ini berharap bahwa apa yang menjadi target kita di daerah paling tidak bisa selaras antara perangkat daerah dengan kementerian lembaga. Jadi salah satu contoh yang kami lihat yang kadang-kadang juga kami tidak melihat keselarasan ini adalah terutama pada saat kita di Rakortek ini. Jadi banyak indikator yang kadang-kadang juga lain yang dibuat di indikator di kementerian lembaga, lain yang kita tuangkan di masing-masing perangkat daerah. Yang semestinya ketika pusat punya target, punya indikator yang ada di kementerian itu juga harus semestinya juga harus ada di masing-masing kita di perangkat daerah. Nah, ini mohon arahan nanti bagaimana agar di dalam rangka kita menyiapkan RPD maupun Renstra 2024-2026 ini hal-hal dan substansi yang perlu kita tuangkan
baik di dalam dokumen RPD ya istilah sekarang maupun dengan yang tertuang di Renstra di masing-masing perangkat daerah, supaya harapannya adalah antara apa yang kalau menurut kami memang tidak cukup dengan kita bicara 5 atau 6 indikator makro itu Pak, mungkin tetapi lebih banyak lagi dan lebih teknis lagi antara kementerian lembaga dengan perangkat daerah yang ada di masing-masing daerah. Jadi kalau ini sudah selaras, saya yakin beban-beban pembangunan kita masih lebih ringan karena kita bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah kemudian yang terakhir untuk Bu Sondang juga, nah kebetulan juga kita dituntut ya dengan adanya evaluasi SAKIP Bu Sondang, mudah-mudahan masih bergabung. Kita dengan dilakukan penilaian setiap tahun sehingga memungkinkan kita juga bisa melakukan review dokumen rencana ini setiap tahun. Nah di satu sisi di Permendagri 86 sudah menggariskan bahwa perubahan dokumen perencanaan misalnya dari RPJMD atau RPD itu hanya bisa dilakukan setahun sekali dalam 5 tahun. Nah kemudian begitu juga dengan dokumen Renstra itu hanya bisa dilakukan direvisi apabila dokumen RPJMD atau RPD itu sudah direvisi. Nah ini yang kadang-kadang juga menyebabkan juga kita di daerah juga mengalami kesulitan dan mudah-mudahan kita juga bisa disiapkan payung regulasinya agar bagaimana dengan adanya review yang bisa kita lakukan setiap tahun ini dalam rangka juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan kita. Nah ini memang dilematisnya juga kami di daerah kalau kita merujuk pada dari Bappenas ya dengan Undang-Undang 25. Nah itu sebenarnya juga lebih fleksibel dengan apabila dokumen perencanaan di tingkat daerah itu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, tetapi karena di sini kita menggunakan Undang-Undang 25 dan Undang-Undang 23 dengan Permendagri 86, nah sehingga kita diharuskan untuk menetapkan dokumen perencanaan itu dengan peraturan daerah yang ketika kita harus melakukan review atau revisi setiap tahun itu juga kalau dari sisi biaya juga cukup memakan biaya besar dan juga membutuhkan waktu yang lama. Mungkin demikian dari kami, kurang lebihnya kami ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lengkap sekali nih Pak Badar diskusinya. Saya persilahkan untuk menjelaskan lebih lanjut barangkali dari Pak Andi, nanti Bu Sondang dan dilanjutkan dengan Pak Randy. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah bersama kita semua di ruang Zoom. Mohon izin Pak Kaban, kami sedang melanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah bertanya tadi. Saya mungkin menanggapi beberapa hal terkait dengan IPPN tadi ya di kabupaten kota. Jadi sempat saya sampaikan bahwa yang wajib dinilai IPPN memang untuk pemerintah provinsi saja, tidak sampai ke kabupaten kota. Tapi di satu sisi itu tidak diwajibkan, tapi bukan berarti tidak boleh. Silahkan kalau memang Bapak Ibu mau melakukan proses itu dan siklusnya bukan siklusnya ya, metodenya sama saja dengan yang di provinsi untuk cara penilaiannya. Dan yang banyak memang terkait dengan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pusat. Nah, di sini juga hampir mirip dengan yang dilakukan dengan PPD juga kan, pengaturan pembangunan daerah juga menilai sampai kabupaten kota. Itu kalau PPD, tapi IPPN ini memang arahan dari Kortala memang hanya dinilai setidaknya tahun 2023 ini masih sampai level provinsi. Kita tidak tahu beberapa tahun ke depan ya setidaknya. Tapi kalau daerah misalnya kabupaten kota mau mengukur ya setidaknya untuk bagaimana sih skor indeks IPPN di kabupaten kota, misalkan di dalam provinsi Nusa Tenggara Barat, silakan saja, tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Terus selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kewenangan tadi ya, memang Bapak Ibu juga bisa tahu kalau undang-undang misalkan contoh saja dalam konteks Bappenas, Bappenas memang akan fokus ke arah substansi ya, keselarasan, tapi tidak ke arah tata kelola. Kalau tata kelola memang banyak diatur di terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Tapi di satu sisi kan Bappenas dan
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ada beberapa surat edaran bersama, contohnya surat edaran bersama terkait dengan penyelarasan RPJMN dan juga RPJMD. Dan filosofi dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional memang adalah PP 2017 terkait dengan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, yang sebenarnya filosofi awalnya memang terkait dengan kementerian lembaga, tapi memang diperluas sampai ke pemerintah daerah. Nah, di satu sisi Bapak Ibu juga kewenangan ini kan dalam konteks misalnya contoh ya, rencana pembangunan daerah itu memang diatur di pasal 263 sampai 264 Undang-Undang 23 tahun 2014, dan di Undang-Undang SPPN memang belum ada. Tapi di satu sisi adalah misalkan rencana pembangunan daerah ini juga sebenarnya kan terkait dengan RPJMD juga kan. Nah, di satu sisi adalah Bappenas dan juga Kementerian Dalam Negeri ini berjalan bersama, termasuk juga Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di daerah ini pasti akan mengikuti beberapa regulasi-regulasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Dan tadi saya sampaikan ada kaitan antara Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di daerah ini dengan penghargaan pembangunan daerah. Nah, penghargaan pembangunan daerah itu isi modul-modulnya juga banyak terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga ada beberapa pendalaman-pendalaman yang lebih detail lagi terkait dengan bagaimana Bappenas memandang bagaimana seharusnya sinkronisasi substansi ya antara perencanaan pembangunan nasional dan juga perencanaan pembangunan di daerah. Jadi dalam konteks ini adalah kewenangan ini hanya terkait dengan regulasi, tapi secara substansi Bappenas tetap konsisten untuk memastikan bagaimana perencanaan nasional dan perencanaan KL lah itu, dan juga perencanaan pembangunan di daerah itu tetap bisa sinkron. Nah, di satu sisi memang banyak upaya-upaya yang dilakukan Bappenas, salah satunya ini karena memang di konteks ini kami memandang perlu, cuma ini memang murni terkait dengan perencanaan, agak beda dengan penghargaan pembangunan daerah yang memang sampai ke pencapaian inovasi, ada juga tahap presentasi dan wawancara, kunjungan lapangan, tapi ini tidak. Ini benar-benar penilaian yang dilakukan oleh Bappenas hanya memandang dari sudut pandang substansi terkait dengan kualitas dokumen perencanaan maupun keterkaitan antara perencanaan di daerah dan juga di pusat. Nah, yang jelas Bappenas tetap optimis, Pak. Bukan berarti Bappenas sudah pesimis jelas, tapi di satu sisi ini adalah upaya-upaya Bappenas di satu sisi ini yang sama dengan kita sebenarnya satu pemikiran dengan Kementerian Dalam Negeri, cuman kalau Bappenas lebih ke arah substansi, memastikan bahwa substansi perencanaan bisa sinkron, tapi tata kelolanya memang diatur di regulasi terkait dengan beberapa aturan, misalkan Undang-Undang 23 2014, misalkan ada pasal 272 sampai 273, ada 263 sampai 264 dan seterusnya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Sondang masih ada? Atau mau memberikan arahan? Kalau enggak, Pak Randy silakan. Ya, masih. Yang pertama benar, jadi konsep theory of change yang disampaikan baik oleh Menpan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas sama semua, IPO, semua theory of change-nya pakai IPO, input, process, output. Gak ada yang beda. Hanya yang mungkin level kedetailannya dalam hal penyampaian teknik dan cara kuantifikasi modelnya, Bappenas mempunyai, saya kira ya, Bappenas memiliki teknik yang berbeda. Dan khusus untuk saya kebetulan hari ini tidak mewakili Bappenas, Pak. Saya mewakili Perkumpulan Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Jadi kami sendiri memiliki teknik dan model teori of change yang secara aplikasi lebih detail ya, sehingga bisa bersifat implementatif. Tentu dalam 1 jam tidak mungkin bisa saya sampaikan secara utuh dan efektif kepada Bapak Ibu di sini. Itu yang saya kira klarifikasi, artinya tidak
tidak ada yang berbeda dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Menpan dalam hal theory of change input, process, output ya. Sama semuanya. Bahkan pimpinannya Bu Sondang ini, Pak almarhum Pak Hudori itu bersama kami justru dulu mengembangkan Permendagri 86 ini bersama Pak Kapus Datin sekarang ya, Bu Sondang, Pak siapa? Jadi lupa saya namanya. Yang sekarang jadi Kapus Datin ya, itu. Iya Pak ini. Astaga, Pak Prapto ada, astaga lupa namanya. Iya itu pokoknya tangan. Sekarang lagi itu Pak, lagi penjabat bupati. Iya. Siapa namanya Bu? Astagfirullah, lupa saya. Oke, anyway, ya. Jadi bahkan bersama beliau saya Pak Hudori menyusun Permendagri 86 itu, dan itu jelas sekali Permendagri 86 memuat pendekatan IPO atau theory of change yang sudah sesuai dengan kaedah. Hanya implementasinya yang memang masih belum karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Itu saya kira Pak tanggapan saya, klarifikasi saya. Kemudian yang kedua mengenai isu produktivitas. Memang benar isu produktivitas, isu utamanya ditaruh sebagai isu utama ditaruh produktivitas. Namun di dalam dokumen RPD saya masih menemui beberapa indikator atau nomenklatur yang menggunakan istilah produktivitas. Nah ini yang perlu ditegaskan sekali lagi, produktivitas yang dipakai itu apa. Meskipun secara umum konsep produktivitas memiliki kesamaan, ya, memiliki kesamaan. Kalau produktivitas lahan ya berarti produksi padi dibanding hektar luas lahan. Kalau produktivitas sumber daya manusia, produktivitas pekerja ya berarti penghasilan pekerja per bulan dibanding penghasilan pekerja dibanding curah waktu curah waktu kerja selama sebulan. Itu kalau produktivitas produktivitas pertumbuhan ekonomi itu bila income per orang dibagi dengan PDB. Kemudian produktivitas industri itu output per input, ya, dan seterusnya. Semua memiliki teknik dan variabel yang sebanding, yang setara, sama, hanya penggunaannya aja yang berbeda. Nah, namun tentu produktivitas di sini yang dimaksud, saya setuju Pak. Jadi isu yang produktivitas yang menjadi isu utama adalah produktivitas sumber daya manusianya, berarti yang harus ditingkatkan dari aspek penghasilan atau pengeluaran penduduk per bulan, gitu ya. Jadi penghasilan penduduk per bulan itu dalam sebulan berapa, itu yang harus lebih tinggi tentu. Nah, oleh sebab itu kalau menurut saya setuju dengan Pak siapa tadi? Mohon maaf bila saya salah, Pak Kadis Pertanian kah tadi? Pak Badar, itu, Pak. Pak Badar ya Pak, ya. Yang tadi menyampaikan bahwa NTB adalah lumbung padi, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menaruh produktivitas produktivitas manusia, maka Bapak Ibu bisa melihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang supply side dan dari sudut pandang demand side. Kalau dari sudut pandang supply side, ya artinya Bapak Ibu harus menyediakan insentif APBD kepada keluarga atau kepada individu di NTB, khususnya keluarga atau individu yang berada di sektor pertanian. Memberikan insentif, artinya pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh rumah tangga atau individu tersebut untuk mengkonsumsi suatu kebutuhan rumah tangga atau individu, itu kemudian digantikan atau dikompensasi oleh
anggaran daerah APBD. Itu kalau dari supply side-nya. Nah, kalau ini yang ditekankan, maka khawatirnya kemampuan pembiayaan APBD akan semakin lemah karena fokusnya kalau supply side adalah dari aspek konsumsi. Nah, yang harus dipikirkan adalah dari aspek demand side. Dari aspek demand side ini adalah memberikan perhatian kepada rumah tangga atau individu yang bergerak di sektor pertanian agar mereka mempunyai pendapatan yang meningkat. Nah, tentu pendapatan yang meningkat ini harus diiringi dengan harus didahului dengan produksi yang meningkat. Contoh misalkan produktivitas rumah tangga tani dilihat dari jumlah ton per hektar. Nah, semakin meningkat ton per hektarnya, tentu pendapatan rumah tangga tani atau pendapatan individu yang bergerak di sektor pertanian akan meningkat. Nah, maka pekerjaannya bukan mengkompensasi beban konsumsi rumah tangga petani, tapi memfasilitasi terwujudnya lahan pertanian yang siap garap, termasuk di situ memberikan kegiatan yang membantu produktivitas lahan. Nah, tentu ini berkorelasi positif ya antara produktivitas lahan dengan produktivitas manusia atau produktivitas pelaku di sektor pertanian. Ini sangat berkorelasi positif ya dari pendekatan supply side yang bergeser ke pendekatan demand side, dan ini meningkatkan produktivitas lahan, dan ini meningkatkan pula produktivitas manusia atau produktivitas tadi yang disampaikan oleh Pak Badar, apa yang di dalam dokumen tadi itu diistilahkan sebagai, tunggu kalau saya produktivitas produktivitas manusia, saya kira ya, produktivitas sumber daya manusia. Dan artinya begini, produktivitas kepada sumber daya manusia itu tidak bisa langsung. Kalau langsung ya berarti supply side yang disasar. Tapi kalau tidak langsung itu berarti demand side ya, yaitu dari aspek yang mendahuluinya, yaitu apa? Produksinya. Jadi bukan manusianya yang diintervensi, diganti konsumsinya, misalkan si rumah tangga itu nggak mampu beli beras, lalu berasnya dibantu oleh pemerintah, tidak. Tapi ini harus dilihat dari sisi demand side-nya, digeser, yaitu dia bekerja di sektor apa, misalkan pertanian, maka dibantu, difasilitasi agar produktivitas lahannya meningkat, produksi padinya meningkat, otomatis secara price dan secara value, price kali produksi padinya itu meningkat, sehingga penerimaannya si keluar rumah tangga tani tadi itu juga ikut meningkat. Nah, di samping juga produktivitas sektor industri hilir yang mengikuti sektor pertanian tadi juga perlu diukur juga. Kalau produktivitas industri berarti adalah sama, yaitu jumlah rupiah sebagai output si pekerja industri tadi itu dibagi dengan curah waktunya dia dalam sebulan. Itu sama, maka ini harus didahului dengan adanya produk industri yang siap untuk dihilirisasi. Nah, karena Nusa Tenggara Barat ini memiliki potensi yang sangat besar di sektor pangan, maka sektor hilirisasi industri untuk produktivitas industri saya kira akan lebih berkelanjutan, gitu ya, berkelanjutan. Itu bila didasarkan pada sektor pangan atau sektor pertanian. Ada beberapa konsep produktivitas lain yang digunakan oleh teman-teman para perencana dan OPD pada saat menyusun RPD, itu misalnya, sebentar ya, itu misalkan target produktivitas subsektor, target produktivitas sektor, gitu ya. Nah,
kemudian ada produktivitas multisektor. Nah, ini yang kemudian agak membingungkan antara target produktivitas sektor dengan produktivitas multisektor. Nah, ini yang mungkin perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh tim gitu ya. Apakah yang dimaksud dalam target produktivitas sektor ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor itu. Nah, kalau misalkan produktivitas sektor pertanian, maka target yang mau ditingkatkan adalah target produktivitas yang dimaksud kalau di sektor pertanian kan lahan, produktivitas lahan. Ya, kemudian kalau di sektor industri yang dimaksud adalah produktivitas industri tersebut, ya, output per inputnya gitu. Apakah itu yang harus diukur? Nah, itu yang harus saya kira tadi dikaji lebih mendalam agar memiliki korelasi antara isu utama dengan pilar-pilarnya, ya. Gitu. Saya kira itu, Bapak Ibu, saya mencoba untuk membatasi supaya tidak menyampaikan lebih dalam, takutnya nanti malah membuat Bapak Ibu bingung gitu ya. Itu mohon maaf, saya benar-benar mohon maaf bila tidak bisa berjumpa langsung. Sebenarnya saya ingin banget berjumpa langsung dengan Bapak Ibu sehingga bisa memberikan simulasi yang lebih taktis gitu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Randy. Iya. Bu Sondang masih ada kesempatan? Silakan. Iya Ibu, terima kasih Bu. Mohon maaf ini karena ini jadi hilang-hilang ini Bu, karena kebetulan lagi banyak banget ini. Terima kasih, tapi saya tadi sudah mendengarkan juga penjelasan dari Pak Randi. Ya Pak Randi, terima kasih. Artinya memang sebenarnya Pak Prayit, Bu. Iya Pak. Pak Prayit namanya. Oh, Pak Prayito ya. Iya. Saya lihat namanya soalnya di sini ya Pak. Terima kasih. Jadi hubungannya terkait dengan tadi sempat saya mendengar di awal, walaupun kemudian saya agak meninggalkan layar, Bu, terkait dengan sakit. Jadi terima kasih buat tadi Pak ada yang bertanya. Oh Pak, ini tadi yang bertanya. Jadi kami memang sekarang lagi kondisinya ini melakukan revisi terhadap Permendagri 18, Pak. Tetapi intinya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prait tadi, bahwa secara keseluruhan sebenarnya kita berkoordinasi ketika menyusun kebijakan ini, regulasi, baik itu Permendagri 86 dan yang lain-lain, baik dengan Bappenas maupun dengan Kemenpan. Namun mungkin seiring dengan itu, karena pada saat bersamaan artinya pembahasan dan kemudian penyusunan, kemudian ada regulasi, kemudian terbit, hubungannya nanti dengan kebijakan dari instansi yang lain, itu mungkin yang membuat, jadi terkait dengan sakit, Permendagri 18 memang mungkin sementara dalam proses juga akan dilakukan revisi. Mungkin itu yang bisa saya kasih respon, Ibu, karena tadi saya sempat mendengar soal sakit seperti itu. Terima kasih, Bu, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita melihat waktu sebelum diakhiri, barangkali Pak Kaban ada, ya, silahkan Pak Kaban. Sorry. Apakah suara saya terdengar, Bu Sri? Sudah terdengar dan modulasinya bagus. Ya, terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama mengikuti forum perangkat daerah yang terakhir ini, Bapeda, yang sengaja memang kita adakan pada bagian terakhir dari seluruh rangkaian proses forum perangkat daerah semua OPD. Setelah kemarin itu hari Jumat sekretariat daerah dengan harapan bahwa kita benar-benar dapat memetakan masalah atau yang kita sebut dengan isu dengan tepat dan merumuskan berbagai kebijakan yang harus ditetapkan, kemudian dikawal perencanaannya, dikawal implementasinya oleh kita semua. Ya. Jadi perencanaannya itu penetapan kebijakannya oleh sekretariat daerah, lalu
didukung dengan penyiapan perencanaan oleh Bapeda dan implementasi oleh semua perangkat daerah dan juga pengendalian nanti oleh Bapeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena itu saya sampaikan terima kasih pertama kepada Bappenas, ya, narasumber dari Bappenas yang sudah meluangkan waktu, termasuk dari PPI Pak Randy, ya, dan juga Bu Sondang dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, semua ini harapannya adalah kita ingin membangun lebih efektif, ya, capaian-capaian kita lebih progresif lagi. Nah, terkait dengan kerangka pikir kami di rancangan awal ini Pak Randy saya sampaikan, memang kita ingin melakukan transformasi, ya, perekonomian NTB yang tadi sudah bagus pada sektor primer, pertanian, tanaman pangan sudah bagus. Tentu ini harus kita lakukan transformasi dengan benchmark tadi daerah-daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah. Sebab apa? Produktivitas tadi kata Pak Badar itu dilihat salah satu aspeknya dari pendapatan per kapita. Kami tentu masih tergolong rendah dan itu yang menyebabkan tingkat kemiskinan masih tinggi. Nah, jadi satu-satunya jalan tentu semua sektor nanti harus dia berusaha meningkatkan nilai, ya, nilai produktivitasnya, ya, apa namanya, sehingga nanti berpengaruh pada peningkatan PDRB pada sektor non primer, Pak, apa namanya, di luar tambang dan di luar apa namanya yang selama ini, artinya menguat, ya, sektor-sektor non pertanian dengan non tambang, Pak. Nah, itu harapannya sehingga apa namanya kita apa namanya melakukan transformasi ekonomi. Nah, itu harapannya Pak seperti itu sehingga nanti kenapa ada istilah sektor apa namanya sektor gabungan, ya. Jadi nanti kita ingin lihat sektor-sektor yang apa namanya pertanian digabung dengan pariwisata seperti apa keterkaitannya sehingga mampukah dia mencapai apa namanya terutama yang sektor industri pengolahan itu berkontribusi lebih besar daripada sektor primer selama ini. Sebab kalau digabung antara pertanian dengan pertambangan itu sudah hampir 50%, Pak. Ya, apa namanya sehingga kita ingin ke depan ini ya apalagi tambang tentu tidak bisa seperti yang disampaikan tadi tidak bisa menjadi andalan sepenuhnya karena dia akan habis. Nah, kita ingin menguatkan sektor non tambang, ya, di luar pertanian itu terus meningkat nilai produktivitasnya. Tentu nanti aspek-aspek dari mana melihat produktivitasnya itu nanti kita sepakat dengan arahannya Pak Reni, nanti kita akan pertajam datanya dan itu yang harus betul-betul menjadi acuan kita di dalam merumuskan kebijakan nanti. Jadi tentu nanti definisi produktivitas sesuai dengan sektor dia akan kembali kepada apa namanya konteks unit produksi daripada masing-masing. Itu akan menjadi apa namanya pendalaman nanti akan kita lakukan seperti itu. Intinya kita ingin ada dari RPD ini didesain untuk dapat melakukan transformasi ekonomi yang selama ini kita dari sektor pertanian dan tambang itu sangat dominan sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak inklusif. Ini yang kita coba intervensi dan oleh karena itu kita ingin perbaikan sumber daya manusianya tadi, ya. Jadi sumber daya manusianya lebih apa namanya meningkat kualitas kompetensinya, kemudian juga daya dukung lingkungan seperti apa kita akan intervensi sehingga apa namanya tingkat produktivitas lahan, kemudian tingkat produktivitas olahan juga meningkat, ya. Itu daya dukung lingkungan yang kita ingin intervensi sehingga tadi aspek produktivitas bisa menjadi meningkat. Nah, dengan demikian diharapkan ya apabila produktivitas atau nilai PDRB kita ini terus mengalami peningkatan maka dan itu berimplikasi pada pendapatan per kapita maka kesejahteraan masyarakat kita akan meningkat. Nah, termasuk di situ adalah aspek penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan, Pak.
Itu yang menjadi fokus kami karena apa namanya di NTB, karena kita tadi ada kemiskinan, fakta yang ada itu kemiskinan kita masih di atas 10%. Kita ingin menurun seperti apa namanya angka kemiskinan nasional di bawah 10%. Atau lebih ekstrim, kita ingin mengentaskan kemiskinan ekstrim itu yang di NTB itu masih sekitar 2%. Nah, sesuai dengan fokus pemerintah pusat. Nah, ini apabila ini dapat kita selesaikan, maka insya Allah itu produktivitas sumber daya manusia kita itu akan mengalami peningkatan. Itu gambaran-gambaran yang isu tentang produktivitas. Kemudian juga kita masih apa namanya banyak soal stunting. Ya, ini kan itu apa namanya kita apa namanya istilahnya kenapa terjadi persoalan-persoalan itu selain masalah intervensi sensitif dan apa namanya intervensi apa nama istilahnya lupa saya ini sensitif dan apa itu intervensi sensitif dan spesifik. Nah, yang sensitif ini selain faktor itu menyangkut di luar kesehatan. Nah, tapi yang kesehatan masalah gizi. Nah, ini kan kaitannya dengan pendapatan, ya, kaitannya dengan tingkat pendidikan. Mungkin karena faktor-faktor produktivitas itu yang kurang memadai sehingga banyak aspek pendidikan kurang mendapat perhatian. Aspek gizi kurang mendapat perhatian, sehingga ini apa namanya dengan peluang pembangunan ekonomi yang sudah meningkat, dengan pembangunan infrastruktur, kita ingin sumber daya manusia kita ini lebih berdaya saing tadi apa namanya dapat diserap di dalam berbagai potensi ekonomi yang berkembang. Nah, sehingga apa namanya itu yang menjadi fokus kita di dalam mengatasi persoalan produktivitas ini. Nah, kemudian tadi apa namanya soal pendukung ya, alhamdulillah tata kelola kemudian daya saing ini tadi sudah mendapatkan analisis dari Pak Randy. Kemudian mungkin yang kaitannya dengan SDGs itu kita memang apa namanya karena banyak ya indikator-indikator SDGs itu sangat relevan dengan NTB soal misalnya isu tentang kemiskinan, isu tentang kesehatan, isu tentang lingkungan. Nah, itu kita ingin dengan memperkuat intervensi pada sektor-sektor itu nanti apa namanya kita ingin dorong ya kegiatan di OPD itu apa namanya tidak hanya dia mencapai target seperti yang menjadi bebannya, tapi juga memperhatikan indikator-indikator secara global. Itu harapannya gitu. Jadi secara integrasi gitu program-program itu yang dilaksanakan di OPD itu dapat berimplikasi pada capaian-capaian indikator kinerja yang diharapkan oleh pemerintah daerah, sekaligus juga dapat mengintervensi persoalan-persoalan yang diharapkan sebagai bagian daripada kinerja SDGs. Nah, itu maksudnya Pak. Karena apa namanya pusat kan sangat memberi perhatian ini bagaimana kita tahun 2030 SDGs bisa diwujudkan. Itu Pak komentar saya. Terima kasih semua narasumber dan itu akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami di NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaban sudah merangkum semua masukan dan saran dari beberapa narasumber. Dengan demikian sudah waktunya kalau kita lihat sudah jam 1:10. Saya kira memang ini saatnya untuk nota kesepakatan sebagai pelaksana untuk forum perangkat daerah. Nanti akan ditandatangani Pak Sekban dan sama Kepala Bidang Ekonomi dan SDA. Saya kira itu. Ya, silakan Pak Dadang. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum penandatanganan, saya kira memang kami bermaksud untuk menutup
forum perangkat daerah yang sudah dilaksanakan tadi dengan closingnya Pak Kaban yang sudah saling melengkapi terkait dengan isu produktivitas dan stunting. Saya kira itulah yang sudah menjadi isu nasional juga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Pak Andi, Pak Randy, Ibu Sondang, dan semua peserta Forum Perangkat Daerah Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir baik di ruang Zoom maupun di dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami bermaksud untuk menutup acara ini dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.